mempresentasikan hasil dari makalah saya guna memenuhi tugas manajemen pengantar, dan kali ini saya mau membahas tentang manajer sebagai pembuatan keputusan. Saya mau menjelaskan yang pertama pengertian pembuatan keputusan. Membuat keputusan atau decision making adalah salah satu proses manajemen yang penting bagi setiap organisasi. Sebab pada hakikatnya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya dilatar belakangi oleh adanya keputusan yang dibuat oleh manajer puncak, yang kemudian secara hierarkis dibuat oleh lini-lini manajemen di tingkat staf yang dibutuhkan. Nah, manajer puncak yang dimaksud ini itu adalah manajer yang memiliki posisi yang paling tinggi. Ya, namanya puncak pasti memiliki posisi yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, saya mau menjelaskan jenis-jenis keputusan manajemen. Keputusan manajemen ini ada 3. Nah, yang pertama, keputusan yang terprogram atau programmatic decision adalah keputusan yang rutin dan yang muncul berulang-ulang. Jika terjadi situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan kebijakan dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Dan yang kedua adalah keputusan yang setengah terprogram atau semi-programmatic decision. Adalah keputusan yang dapat diprogram tetapi masih membutuhkan pertimbangan dari yang mengambil keputusan. Jadi masih harus memikirkan pertimbangan itu harus memikirkan matang-matang. Jadi masih setengah terprogram. Dan yang terakhir keputusan yang tidak terprogram atau non-programmatic decision adalah keputusan yang baru pertama kali muncul dan tidak tersusun atau tidak terstruktur. Keputusan ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas atau top manager. Nah, ini bisa yang dimaksud ini tadi manajemen tingkat atas ini itu manajer puncak ya. Nah, selanjutnya model pembuatan keputusan. Ada 3. Yang pertama model klasik. Apa sih model klasik itu ya? Saya jelaskan. Model klasik itu adalah model pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi bahwa manajer sebaiknya membuat keputusan yang logis, yang selaras dengan kepentingan ekonomis organisasi. Nah, yang kedua, model administratif, yaitu pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer ini membuat keputusan secara nyata dalam situasi yang berjadikan keputusan tidak terprogram, ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, ini ciri-cirinya ini tidak tersusun ya, tidak terstruktur keputusan-keputusan yang diambil. Yang ketiga, yang terakhir, model politis. Nah, model politis ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan tidak terprogram ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang diambil. Nah, ini saya mau jelaskan proses manajer dalam pembuatan keputusan. Proses-prosesnya itu apa saja? Ini ada 7 proses. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Pemahaman dan perumusan masalah ini saya jelaskan bahwa hal yang pertama dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi dan peka terhadap masalah-masalah selanjutnya, menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. Jadi harus memahami dulu ya, masalah-masalahnya apa, lalu memikirkan solusi bagaimana cara memecahkannya.
Dan yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud itu harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, ya, dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Nah, ini yang dimaksud ini memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Jadi harus mengembangkan alternatif ini ya. Harus efektif mungkin. Terus yang keempat ya, evaluasi alternatif. Nah, ini para manajer juga harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif tadi. Kalau sudah mengembangkan alternatifnya secara efektif tadi, ya harus mengevaluasi kembali gitu supaya tidak ada kesalahan. Dan yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Nah, ini kelima. Ini merupakan hasil berbagai evaluasi alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan tidak sempurnaan kebijakan manajer. Jadi ini hasil-hasil dari evaluasi alternatif tadi yang sudah dievaluasi. Yang keenam, implementasi keputusan. Ya, implementasi keputusan ini para manajer itu harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Harus memiliki rencana-rencana itu ya untuk mengatasi setiap mengambil masalah-masalah kalau mau membuat keputusan. Terus yang terakhir ini adalah evaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, ini terakhir. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi yang dilakukan tadi itu lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Nah, itu harus mengevaluasi untuk terakhir ya. Selanjutnya, gaya manajer dalam pembuatan keputusan dibatasi oleh dimensi. Nah, ini ada 2 dimensi, yaitu cara berpikir dan toleransi terhadap ambiguitas. Nah, cara berpikir ini ada 2. Yang pertama, logis dan rasional ya, yaitu mengolah informasi secara serial. Dan yang kedua, intuitif dan kreatif. Ya, tentu kreatif yaitu memahami sesuatu secara keseluruhan, ya harus memahami keseluruhan, menyeluruh, pemikirannya harus luas ya. Yang toleransi terhadap ambiguitas ini juga ada 2. Yang pertama, keputusan yang tinggi. Keputusan tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Dan yang kedua, kebutuhan yang rendah. Tadi udah kebutuhan yang tinggi, juga harus melihat pandangan kebutuhan yang rendah juga untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Nah, selanjutnya, kombinasi dari kedua dimensi menghasilkan gaya pembuatan keputusan. Nah, dari kombinasi kedua dimensi tadi, cara berpikir tadi, toleransi dalam ambiguitas tadi itu menghasilkan gaya pembuatan keputusan. Ini ada 4. Direktif, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas efisien, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek. Yang kedua, analitik. Analitik itu toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas pengambilan keputusan yang cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang ketiga, konseptual. Ini secara konsep ya.
yaitu toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif berorientasi jangka panjang. Seringkali menekan solusi kreatif atau atas masalah. Yang keempat, yang terakhir, behavioral, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan intuitif mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Nah, di sini terlihat sekali perbedaannya ya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah proses pembuatan keputusan. Nah, dalam melakukan proses-prosesnya itu juga membutuhkan langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada 8 ya, kita lihat satu-satu. Saya menjelaskan satu-satu, yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Mengidentifikasi suatu masalah, ini setiap keputusan diawali dengan adanya masalah. Tentunya ya, pasti. Yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Manajer yang memecahkan masalah yang salah dengan baik sangat mungkin sama buruknya dengan manajer yang bahkan tidak mengenali masalah dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama-sama salah. Yang kedua itu mengidentifikasi kriteria keputusan. Mengidentifikasi kriteria keputusan ya setelah mengidentifikasi suatu masalah itu ya harus untuk memecahkan masalah ya harus memecahkan masalah. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Nah, ini jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam memberi keputusan. Harus ngerti ini bobot masing-masing pada kriteria tersebut yang diambil. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Proses pembuatan keputusan yang mengharuskan pembuat keputusan ini menyusun daftar alternatif ya disusun yang ada dan dapat memecahkan masalah. Disusun, dikembangkan. Dan yang kelima, menganalisis alternatif. Nah, setelah mengembangkan alternatif, setelah menyusun alternatif yang dapat memecahkan masalah tersebut, itu juga menganalisis. Nah, pembuat keputusan harus mengevaluasi. Artinya menganalisis itu mengevaluasi setiap kemungkinan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan. Ya, pada langkah yang kedua ya, kriteria yang keputusan tadi yang sudah diidentifikasi itu juga harus dievaluasi. Dan dengan cara menilai kekurangan dan kelebihan masing-masing kriteria ya. Kriteria yang sudah diambil tadi, yang sudah diputuskan itu juga kita harus menilai kekurangan dan kelebihan masing-masing kriteria yang kita ambil. Yang keenam, memilih sebuah alternatif. Nah, memilih sebuah alternatif ini tentunya harus memilih sebuah alternatif itu yang baik ya, yang terbaik pokoknya. Jangan sampai ada kesalahan, ada kekurangan. Yang ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Nah, ini menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Harus komitmen. Yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Ini yang terakhir ya, harus mengevaluasi, melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apabila masalahnya telah terpecahkan atau tidak. Jadi harusnya tahu, harus mengevaluasi ini terpecahkan atau tidak. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.